bersamamu. Saudara-saudari beriman yang dikasih Tuhan, kita memasuki hari Minggu biasa bagian ke-25. Saudara-saudari, nafsu yang mementingkan diri sendiri merupakan sumber dari hati dan kemanusiaan. Perilaku inilah yang membuat manusia melupakan Allah. Padahal Allah telah rela mengosongkan dirinya demi keselamatan mereka. Untuk itu orang perlu memperhatikan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Surah ini semoga menghindarkan kecenderungan orang untuk menutup diri dan mengejar kepentingan diri sendiri. Kita satukan semua doa-doa kita, intensi pribadi kita masing-masing, keluarga dan komunitas kita, intensi gereja kita dalam korban kudus hari ini. Saudara-saudari menyadari akan salah dan dosa kita, maka marilah dalam hari kita mohon ampun, agar kita semua layak dan pantas untuk merayakan misteri suci. Bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha Pengampun, kepada Allah yang Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui pengharapan Engkau selalu membela kami yang lemah, miskin, dan menderita. Kami mohon semoga selama belas kasih Tuhan ini senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongannya kepada saudara-saudari kami yang lemah, miskin, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan dan Pengendara kami yang bersama Dikau dalam persatuan kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, marilah kita menghadap orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituntut saja kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobanya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu, pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan bersamamu dan Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintasi di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya
bertanya kepada para muridnya, "Apakah yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Salam. Mobil saya ada di kertas dan ada di HP. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika sebuah pertanyaan muncul dalam diri kita, pertengkaran seperti apa yang sering terjadi dalam kehidupan? Dalam keluarga kita, pertengkaran apa yang sering terjadi? Masalah anak, masalah kerja, masalah tetangga, masalah siapa yang berjalan, siapa yang berjalan, pertengkaran seperti apa? Pasti selalu ada pertengkaran. Dan sering pertengkaran itu bisa menjadi sebuah perselisihan. Tapi kadang ada yang lain. Pertengkaran bisa membuat orang semakin dekat. Tapi ingat, pertengkaran yang tidak mampu dibatasi, tidak mampu dikontrol, pertengkaran itu akan menimbulkan hawa nafsu yang akhirnya menghancurkan. Siapa yang tidak pernah bertengkar? Mungkin ada yang terjadi sebelum bisa datang sudah bertengkar. Suami sama istrinya, istri sama anaknya, anak sama bapaknya. Ini sudah Mama bilang, "Pak, kita sudah 3 jari belum kita ini aja." Bapak juga berkata, "Mak, pakai itu baju yang panjang sampai kaki, enggak mau. Saya mau pakai yang sampai lutut aja, biar bagi saya kelihatan." Kadang-kadang kita bertengkar pada hal-hal yang penting dan sepele, akhirnya menimbulkan apa? Kacauan. Kadang-kadang ada perbedaan di dalam kehidupan kita, yang satunya perbedaan itu memperkaya. Tetapi kadang-kadang perbedaan itu yang membuat kita bukan memperkaya hidup kita, tetapi kadang-kadang perbedaan itu seolah-olah sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang tidak boleh ada. Inilah yang terjadi. Padahal apapun
dalam hidup manusia setiap orang punya perbedaan. Tidak ada orang yang sama, mungkin mirip ya, tidak pernah sama. Atau mungkin ada yang berusaha untuk membanding-bandingkan. Dia itu tetangga kita, istrinya tiap hari senyum karena dikasih jajannya banyak Pak. Masa saya enggak? Kadang susah, kita mau bandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Para tetangga sebelah juga bilang, Pak, dia sebenarnya Pak, orangnya sederhana. Ya, tapi mereka bahagia sekali. Itulah kehidupan yang dapat kita sadari. Perbedaan itu sesungguhnya membuat orang itu berani melihat sesuatu yang penting dalam diri seseorang. Perbedaan itu harus membuat orang yang semakin bertumbuh, semakin mengasihi. Karena apa? Perbedaan itu dari memperkaya. Maka dalam bacaan-bacaan hari ketika Yesus berbicara tentang siapa yang terbesar, sesungguhnya semua orang ingin menjadi yang terbesar. Orang ingin menjadi yang terkuat. Orang ingin menjadi yang tertinggi. Orang ingin menjadi orang yang hebat. Tidak masalah. Tetapi permasalahan muncul ketika orang menjadi besar, menjadi hebat. Orang menggunakan kehebatan, orang menggunakan kebesarannya menjadi sebuah kekuasaan yang penuh dengan nafsu. Nafsu untuk menginjak orang lain, nafsu untuk menghancurkan orang lain, nafsu untuk membatasi kepentingan orang lain, nafsu segala-galanya. Nafsu jabatan juga banyak. Maka kalau kita mendengar bacaan hari ini, kata nafsu, nafsu ternyata sangat berbahaya kalau tidak dikontrol. Sehingga muncul pertanyaan berikut, siapa yang saya maksud? Bapak Ibu, siapa yang saya maksud? Ya semua orang bisa nafsu. Nafsu makan, nafsu belajar, nafsu bekerja, nafsu apa lagi. Tetapi nafsu itu adalah kasarnya. Karena kamu terlalu lebih ya bahaya, terlalu kurang juga bahaya. Harus seimbang. Oleh karena apa yang bisa kita bagi, apa yang bisa kita renungkan dalam bacaan-bacaan hari ini, kita tahu bahwa Yesus ketika dia datang ke dunia, yang mengingatkan kita sesuatu yang sangat penting. Ketika ia mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Kalau kita melihat ternyata hidup manusia penuh dengan kontradiksi. Dunia terhadap iman kita mempunyai sebuah kontradiksi yang luar biasa. Bahkan Yesus itu mengatakan, kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, jangan layan. Kalau kita berpikir dan merenungkan, ternyata iman sehebat apapun, setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun kehidupan kita, ujung-ujungnya kita adalah pelayan. Kita adalah pelayan. Setinggi apapun seorang paus, kita adalah pelayan. Setinggi apapun seorang musuh, kita pelayan. Sehebat apapun suamimu, dia adalah seorang pelayan. Atau secantik apapun istrimu, seseksi apapun istri, dia adalah seorang pelayan. Benar tidak? Pada istri berada. Tetap ujung-ujungnya semua kita adalah pelayan.
yang bisa menghindari kata pelayan dan menjadi seorang pelayan. Dan luar biasa, Yesus menjadi contoh pelayan. Kalau dikatakan pelayan yang terbaik. Dan ketika dia mengatakan saya bukan dapat menjadi dilayan, bukan pelayan, dia mengatakan dan memberikan diriku, hidupku bagi orang lain, memberikan nyawa bagi orang lain. Jadi seorang pelayan adalah seseorang yang siap memberikan pikirannya, hatinya, jiwanya, kekuatannya, hidupnya bagi orang lain. Maka kalau dia tidak mau memberi, dia bukan seorang pelayan. Maka ini menarik. Dan Yesus melakukan. Yesus menjadi contoh yang sempurna. Ia menjadi pelayan yang setia kepada kehendak Bapa. Ia menjadi pelayan yang berkorban, yang berbelas kasih, yang berlimpah cinta. Ia pelayan yang mengabdi, yang rela memberikan hidupnya bagi sesama. Ketaatan Yesus inilah menjadi dasar hidup seorang pelayan yang mau mengabdi. Maka hidup Kristiani haruslah hidup dalam semangat pelayanan Kristus. Mencari murid Tuhan adalah menjadi pelayan seperti Kristus yang siap memberikan hidupnya secara total. Kemarin dalam bisa saya mengatakan, ketika saya menjadi seorang asisten imam, saya menjadi seorang organis, saya menjadi seorang murid, saya menjadi seorang miskin, saya menjadi seseorang di dalam kehidupan gereja. Bagaimana ciri dan tingkat pelayanan saya? Apakah saya sungguh mengabdi? Apakah saya setia pada keinginan janji saya untuk menjadi seseorang dalam tanda kutip dalam kehidupan gereja? Ataukah hanya sebuah nama yang tertampar bahwa saya adalah seorang ini, seorang itu? Tapi ketika diminta selalu punya alasan, maaf, perut saya sakit, maaf, kepala saya sakit, maaf. Selalu punya argumen untuk menolak. Seorang pelayan adalah seorang yang siap memberikan waktunya, tenaganya. Dan Yesus lakukan. Dan kita mengibu diri kita sebagai pengikut. Pertanyaan, apa yang kita ikuti? Yang kedua, pelayan Tuhan jangan mencari hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka itu yang disebut dengan cinta altruis, menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Hidup kita kadang-kadang juga menjadi kontradiksi dalam kehidupan berkeluarga. Waduh, dan nikah. Gimana saya cara membagi cinta saya kepada istri dan anak saya? Tapi saya juga ingin membalas budi orang tua saya. Harus ada kesepakatan. Harus ada kesepakatan. Ya kadang-kadang seorang bapak, seorang suami, karena begitu besar cintanya pada orang tua, dia ingin mengabdi. Tapi kadang-kadang istrinya ada yang mana kamu sudah apa kamu? Tapi suami istri juga mau melakukan yang sama. Suaminya juga gak kalah-kalah. Kamu yang ingin orang tua kamu, terus saya bilang. Ada nggak pernah seperti itu? Harus bicara, harus mempunyai kesepakatan. Karena ini tidak semua pengabdian bisa dikalkulasikan uang.
kaya, sering tunjuk orang kuat. Itu kan. Jangan sekali sesuatu diberi dengan duit, tidak. Kalau duit tidak ada apa-apa. Jadi tahu segala sesuatu harus disepakati. Jadi Yesus dalam karya dan pelayanan tidak pernah mencari keuntungan dan menikmati pribadi. Namun semuanya dilakukan bagi kepentingan sesama dunia, hanya agar kerajaan Allah yang kudus sungguh hidup di tengah-tengah umat manusia. Maka bagi pelayan umat atau gereja atau sebagai umat beriman, seluruh hidup pelayan pengabdian kita haruslah murni, tulus dan jujur untuk kepentingan sesama dan kerajaan Allah. Tuhan bersabda, untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah menjadi pelayan. Dan pelayan yang diharapkan adalah seorang pelayan yang mempunyai semangat jiwa yang dikatakan di dalam Injil, dalam bacaan kedua ayat 1 Yakobus. Seorang pelayan yang mempunyai semangat jiwa sebagai seorang yang berdamai, ramah, penurut, penuh belas kasih. Dia mampu menghasilkan sesuatu yang baik, tidak melihat, tidak mengambil. Jangan menjadi pelayan yang nafsu. Nafsu akan tahta, nafsu akan jabatan, nafsu akan posisi, nafsu akan kekuasaan. Maka firman Tuhan hari ini sesungguhnya mau mengontrol diri kita supaya kita mempunyai nafsu yang seimbang, yang tidak wow, tidak berlebihan, yang tidak menghancurkan. Yang ketiga, hidup seorang pelayan sesungguhnya hidup untuk menjadi saluran berkat. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, seorang pelayan selalu menjadi saluran berkat. Dan melayani kelompok legomania, PDKK, apalagi KOR, ketua komunitas, ketua lingkungan, ketua wilayah. Apa kalau Anda itu adalah seorang pelayan yang sedang menyalakan berkat. Nah, ketika kita melayani sesama dalam hal apapun, sekecil apapun, kita sedang menyalurkan kasih berkat. Maka kalau kita memahami hal seperti ini, kita akan bersemangat karena tindakan saya dipakai oleh Tuhan. Sekecil apapun saya masih dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang. Jadi jangan tunggu jadi orang hebat, jadi orang besar baru menyebut diri sebagai perlu. Mari kita belajar rumah tangga. Apa yang bisa menjadi seluruh berkat? Ada membantu orang tua, cuci diri. Kalau kamu sudah bisa mencuci baju seragam, cucilah. Kalau kamu bisa mengatur tempat tidurmu, aturlah. Jangan jadikan ibumu sebagai seorang pembantu. Kalau kamu bisa melakukan dengan kekuatan dan tenaga, lakukan. Suamimu, jangan lakukan istrimu sebagai seorang pembantu. Kalau kamu bisa hanya mencuci piring, sapu aja bisa. Kopi yang kau minum, segelas kopi yang kau minum, kalau kau bisa mencuci sendiri, kenapa tidak? Karena harus istrimu yang cuci, pembantu yang cuci. Karena ciri seorang pelayan adalah menjadi seorang berkat. Dan ingat, berkat itu akan kembali kepadamu. Apa yang kau tahu, pelayan akan memberikan hasil bagi dirimu sendiri. Saya kaget kalau saya bicara, saya sapu apa? Kok ada yang kok pastor sapu?
salah, ini rumahmu. Self-pribadi, ini rumahmu. Jadi bukan berpikir pastor itu enak saja duduk ya, tidur, terus kamu tidur, mulai darah tinggi, kolesterol naik, mati. Dan kemarin dia bilang, aduh, kesiannya, pastornya, kesiannya. Ya kan kalau sudah sakit itu makanya bilang, kesiannya. Giliran pastor ke satu rumah, aduh, kesiannya pastornya, kok jadi pastor, kok jadi sakit. Tapi saya bukan manusia. Saya sering mendengar hal-hal sekarang seperti ini. Saya satu alam, saya bilang saya cuci piring sendiri, saya cuci baju sendiri. Yang maklumlah single presence. Tidur sendiri, cuci baju sendiri. Kemarin saya setrika pakaian begitu banyak, hampir 2 bulan nggak setrika. Sampai pinggang saya sakit, kaku. Ya tapi saya harus nikmati. Saya yang pakai, jadi saya harus sedikit dalam kasih. Jangan sampai harus. Kan gitu kan? Sampai saya bingung setelah setrika di mana saya menempatkan. Lemari sudah terisi penuh. Lalu apa yang saya lihat? Saya bukan menolak. Sudah penuh. Tapi saya melihat berkah. Karena apa? Setelah saya melihat baju saya, loh, ini semua pasti dibeli sama Tuhan. Kapan saya beli baju terakhir? Indah kan? Itu hal kecil yang kita lakukan bisa memberikan kita dalam pakaian besar bagi seorang pastor. Baju dibeli, celana dibeli, sepatu dibeli. Ada pastornya yang tidak dibeli. Jadi seorang orang beriman harus menjadi seorang menjadi seorang pelayan Tuhan berlatih siap datang untuk membawa dan menjadi sebab berkat bagi sesama dunia cinta Tuhan. Dalam pasal pertama kita ditegur, oh hawa nafsu akan mencederai hidup dan cinta Allah dalam diri manusia. So hawa nafsu yang tak terkontrol akan menimbulkan perselisihan, perpecahan dan pertentangan. Nafsu ini akan membuat manusia menjadi buta dan tidak mampu lagi melihat kasih Allah dalam hidupnya, dan akhirnya tidak mampu lagi untuk menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Hidup orang beriman jangan sampai menjadi batu sandungan bagi hidup orang baik dan jemaat Allah untuk tumbuh dan menghasilkan buah iman. Tetapi hidup orang beriman yang telah dikaruniai oleh rahmat yang oleh Satu Paulus mengatakan, kita adalah orang yang terberkati oleh keselamatan yang berbeda. Maka hidup orang yang sudah diberkati harus menjadi sumber rahmat keselamatan bagi setiap orang dan menjadi sumber kebahagiaan bagi siapapun yang ia layani. Maka semoga hari ini kita semua mau siap menjadi pelayan yang bervokasi bagi sesama. Tuhan berkati. Kita mau hari iman kepercayaan. Aku percaya Yesus Kristus jadi kami yang bebas Kristus bersabda, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu dan ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya, maka kita belajar dan doa kepada Allah Bapa dan kita boleh menjadi pelayan seperti Kristus. Bagi gereja, semoga Bapa menuntun gerejanya untuk selalu bersatu, meski ada perbedaan dan dalam keanekaragaman. Marilah kita mohon.
bagi para penanggung jawab masyarakat. Semoga Bapak membimbing para penanggung masyarakat agar mengutamakan semangat pelayanan daripada semangat kekuasaan. Marilah kita berdoa. Bagi para korban perang, pertikaian, penahanan, dan pembuangan. Semoga Bapak menolong para korban perang, pertikaian, penahanan, dan pembuangan agar mereka dapat menemukan kembali kedamaian. Marilah kita berdoa. Bagi kita bersama, semoga Bapa menuntun kita di sini agar bertekun dan bersemangat dalam melayani sesama daripada melayani diri sendiri seturut teladan putranya. Marilah kita mohon. Dalam keheningan kita persembahkan intensi kita masing-masing. Allah Bapa kami yang Maha Baik, berkatilah kami dengan kasih sayang yang sedemikian agung, dan kabulkanlah kini doa-doa kami yang kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita lanjutkan dengan persiapan bersama. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga persembahan ini dikabulkan dengan Roh Kudus, sehingga semakin memperteguh iman kami dan menjadikan kami menyerupai Tuhan sebagai Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan.
bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Benar. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selama masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah Roh, yang dengan mengatakan Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan bersama semua malaikat kami memuji sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan dengan sengsara dan kemewahan, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia masuk diam, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah itu sebagai kenangan akan Aku." Mari mewartakan misteri iman kita. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua roh. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan datang, dan akan semua yang telah berpulang dalam keagungan dan terimalah mereka dalam cahaya wajah kami kasih ilahi kami semua agar kami beriman dalam kebahagiaan abadi bersama-sama Engkau Maria adalah Santo Yosef Mempelai para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami berdoa berkenan dan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, mari kita berdoa. Damai tinggalkan bagimu, damai berikan. Jangan memperhitungkan dosa dalam keadaan gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama.
Lihatlah anak domba, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang mengundang pekerjaan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi katakanlah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih. Ajar kami untuk melayani sesama, sebagaimana Putra telah datang ke dunia, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dengan demikian, semoga telah kami kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di rumah, sebab Dialah Tuhan penyantara. Mengundang seluruh lansia dan umat untuk mengikuti senam sehat lansia setiap Sabtu kedua dan keempat pukul 7.30 sampai pukul 9 di halaman SMP Yesudarso. Untuk bulan September akan dilaksanakan pada tanggal 28. Hari Minggu tanggal 29 September, setelah misa akan diadakan lomba betul genap suci untuk anak-anak diam yang sudah mengirimkan video saat bercerita. Mengundang umat dalam aksi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 September pukul 8.45 setelah misa di aula bawah. Sekolah di lingkungan Yayasan Salib Suci telah membuka pendaftaran peserta didik baru secara umum untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung sekolah. Nama dan alamat sekolah dapat dilihat pada papan pengumuman. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Saudara Paulus Raider Padulian Sagala, putra dari Bapak Rommel Sagala dan Ibu Mutiara Mandurung, dari Paroki Bunda Maria Garut, dengan Saudari Lilis Dermawan, putri dari Bapak Unggul M. Paulus dan Ibu Mansur Boru Sirai dari Tangerang. Pengumuman ini merupakan pengumuman yang ketiga. Kedua, Saudara Didimus Juru Putra dari Bapak Stanislaus Jehan dan Ibu Anastasia Dadut dari lingkungan Santa Cecilia
Paroki Bunda Maria Garut, dengan Saudari Claudia Regina Dwi Anjansari, putri dari Bapak Matius Bin dan Ibu Bernadette Mariati, dari lingkungan Santo Ignatius Loyola, Paroki Santa Bernadette Pinang, pada tanggal 29 September 2024 di Paroki Santa Bernadette Pinang, Tangerang. Pengumuman ini merupakan pengumuman yang kedua. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari pernikahan tersebut, harap menghubungi pastor paroki. Sekian pengumuman. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah di dalam pelayanan kudus pada hari ini, dan terima kasih kepada semua pelayan gereja yang sudah membantu dalam pelayanan, juga membantu untuk melancarkan semua perjalanan dari kita. Mari kita berdiri, kita amalkan. Tuhan bersama. Semoga saudara-saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terbilang perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Thank